Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Irdawati. Saya dilahirkan di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Januari 1972. Saya menyelesaikan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP di Kabupaten Goa. Kemudian lanjut ke sekolah menengah farmasi di Ujung Pandang. Dan setelah lulus di SMF, saya kuliah di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dan selesai tahun 96. Pada saat saya lulus itu ada tawaran untuk mengikuti karya siswa yang didanai oleh Bank Dunia untuk menjadi karya siswa, untuk menjadi dosen yang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, fresh graduate. Nah, pada saat itu saya mendaftar dan alhamdulillah saya diterima dengan catatan bahwa harus melaksanakan kuliah S2 dulu di Institut Teknologi Bandung. Jadi pada tahun 1997 saya mulai melaksanakan atau mengikuti program Magister Kimia di jurusan Kimia Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung sampai dengan tahun 99. Karena beasiswa saya adalah karya siswa dari Bank Dunia dan itu satu paket dengan CPNS. Jadi pada saat melaksanakan pendidikan S2, di situ juga kita dites untuk CPNS. Kemudian dulu masih ada Litsus. Kemudian setelah selesai di S2 tahun 99 ke Bali. Dan di Bali melaksanakan prajabatan tahun 2000. Kemudian melaksanakan ikatan dinas selama 5 tahun. Setelah itu lanjut ke pendidikan S3, masih di program studi kimia Fakultas Pascasarjana di Institut Teknologi Bandung dan selesai pada tahun 2011. Pada saat melaksanakan pendidikan S3 itu saya melaksanakan penelitian di kolaborasi dengan Jepang di Shinshu University di Jepang. Setelah selesai penelitian, kemudian menulis disertasi di sana, balik ke ITB dan ujian tertutup. Ya, ujian tertutup setelah publikasinya terbit. Setelah lulus pada tahun 2011, balik ke Bali, ke Universitas Udayana untuk mengajar di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana. Mata kuliah yang saya ampu yaitu kimia analitik, di bidang kimia analitik dengan beberapa mata kuliah di program sarjana kimia dan di magister kimia. Pada pengukuhan guru besar kali ini, saya dikukuhkan dalam bidang ranting ilmu, elektrokimia, dan pemisahan senyawa kimia. Judul orasi ilmiah yang akan saya sampaikan nanti adalah elektroda pasta karbon untuk analisis obat dan makanan. Sedikit saya jelaskan tentang elektrokimia itu apa. Elektrokimia itu adalah pengukuran hasil reaksi elektrokimia dari listrik yang dihasilkan. Jadi ada reaksi antara zat kimia antara A dan B, kemudian menghasilkan satu zat baru, zat C misalnya. Nah, berapa arus listrik yang dihasilkan ini yang diukur. Jadi konsentrasi atau analisis kuantitatif dari bahan kimia yang kita reaksikan itu bisa diukur dari arus listrik yang muncul di alatnya. Ya sebagai responnya. Jadi prinsip reaksinya di sini adalah reaksi redox, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Di mana pada reaksi oksidasi dan reduksi ini tentu akan menghasilkan elektron atau membutuhkan elektron. Nah, elektron yang terlibat dalam reaksi kimia ini yang akan diukur dengan menggunakan alat potensiostat. Pada prinsipnya ini adalah sensor ya. Jadi dalam bidang elektroda pasta karbon ini yang dibuat dan dimodifikasi adalah sensor. Sensor di kehidupan sehari-hari kita banyak temukan ya, misalnya dalam pengukuran, dalam penentuan kadar gula darah, dalam penentuan asam urat,
dalam darah ataupun kadar kolesterol dalam darah. Itu sebenarnya sensor tetapi menggunakan enzim sehingga disebut sebagai biosensor. Yang saya kembangkan di sini adalah chemical sensor, jadi tidak menggunakan enzim. Jadi di sini kelebihan dari metode yang saya kembangkan, karena kalau menggunakan biosensor, kita ketahui bahwa enzim itu harus membutuhkan treatment yang bagus, suhunya harus tertentu, kemudian lifetime-nya tidak lama. Tetapi kalau menggunakan chemical sensor, itu lifetime-nya bisa lebih lama, kemudian hasilnya itu bisa limit deteksinya dan limit kuantifikasinya itu sangat rendah, sehingga dengan konsentrasi yang sangat kecil di dalam sampel kita bisa menentukan konsentrasi analit atau konsentrasi senyawa target yang ingin kita tentukan di dalam sampel. Ya, manfaat penelitian bagi masyarakat. Dari hasil penelitian saya ini dihasilkan alat diagnostik kesehatan kalau untuk sampelnya adalah obat. Kemudian kalau sampelnya adalah makanan, bisa bahan tambahan pangan ataupun senyawa-senyawa yang ada di dalam makanan yang bisa teroksidasi atau tereduksi, ya kita bisa menggunakan semacam rapid test kit untuk menentukan misalnya ada senyawa-senyawa berbahaya yang kita curigai yang ada di dalam suatu sampel makanan atau obat. Kalau obat biasanya kita gunakan untuk menentukan apakah dalam urin itu ada obat-obat tertentu yang harusnya tidak boleh. Misalnya obat doping, dopamin yang digunakan sebagai obat doping oleh atlet. Nah, kita bisa mengecek kadar dopamin di dalam urin ataupun di dalam darah dengan menggunakan alat ini. Komitmen saya sebagai guru besar di bidang kimia di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana ya tentu sejalan dengan visi dan misi UNUD, yaitu unggul, mandiri, dan berbudaya. Unggul di sini yang saya maksudkan adalah dari hasil Tridharma perguruan tinggi ini kita akan menghasilkan sumber daya manusia ataupun hasil-hasil penelitian ataupun dari hasil penelitian yang diaplikasikan dalam pengabdian masyarakat itu sangat menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi masyarakat, bagi alumni, bagi masyarakat, dan tentu dari program pemerintah sekarang yang menginginkan bahwa hasil penelitian yang dicapai di perguruan tinggi itu bisa dikerjasamakan dengan industri atau dengan hilirisasi penelitian, sehingga hasil penelitian itu tidak hanya tersimpan di perpustakaan tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu dengan bekerjasama dengan industri untuk produksi massalnya. Ya. Demikian profil singkat saya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.